Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk mempelajari satu kaidah penting di dalam kaidah fikih muamalah. Mudah-mudahan kalian semangat belajarnya dan bisa memahami informasi yang bakal saya sampaikan dengan baik, insyaallah. Ayo. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu kaidah penting di dalam ilmu kaidah fikih muamalah atau yang kita kenal dengan istilah al-qawaid al-fiqhiyah fil muamalah. Pada hari ini kita akan belajar tentang kaidah hukum asal muamalah. Nah, apa sih maksudnya dan bagaimana penerapannya? Mari kita perhatikan dengan baik-baik. Oke. Coba perhatikan gambar di samping ini ya. Di situ ada gambar bank, ada gambar pegadaian, dan juga ada bursa efek ya, tempat di mana orang berinvestasi atau pasar modal. Nah, kalau adik-adik perhatikan, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tidak ada banknya. Artinya orang dulu kalau nyimpan uang itu kan ya sendiri-sendiri atau dititipkan kepada orang lain secara personal. Begitu juga di masa Rasulullah praktek gadai atau rahan itu sudah ada. Tapi kalau kita perhatikan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lembaga khusus yang menyediakan jasa di mana orang ramai-ramai bisa menggadaikan barangnya di sana untuk kebutuhan bisnis kah misalnya atau untuk kebutuhan konsumtif. Dan juga di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya belum ada di sana satu lembaga khusus yang mengumpulkan dana besar dari masyarakat dalam sebuah pasar modal untuk dilakukan investasi kepada sebuah bisnis. Nah, lantas kita bertanya-tanya, apakah bank yang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada, begitu juga lembaga pegadaian, pasar modal, dan banyak lagi seperti lembaga asuransi dan sebagainya. Apa berarti kalau ini semua tidak ada pada masa Rasulullah, berarti semuanya itu haram atau bid'ah dan sebagainya? Nah, ternyata adik-adik sekalian, berdasarkan kaidah fikih yang tertuang di dalam banyak kitab karya para ulama kita menemukan satu kaidah penting dalam masalah muamalah atau transaksi keuangan. Kaidah ini berbunyi, al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa ayyadullat dalilu ala tahrimiha. Nah, ini adik-adik wajib hafal ya kaidah ini. Ya, wajib hafal karena kaidah ini akan kita temukan dalam berbagai fatwa para ulama untuk menjelaskan tentang kehalalan-kehalalan berbagai transaksi-transaksi baru atau lembaga-lembaga keuangan baru, baik itu bank ataupun non-bank ya, yang mana Islam sebenarnya menghalalkan segala jenis muamalah selama tidak ada indikasi keharaman. Kaidahnya adalah al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa ayyadullat dalilu ala tahrimiha. Nah, ini kalau mau dibaca lengkap dengan barisnya ya. Sengaja saya tidak buat baris supaya adik-adik sekalian ada usaha untuk membarisinya, sehingga kalau sesuatu itu dilihat, kemudian ditulis, kemudian dihafal, ini lengketnya di pikiran kita, di hafalan kita jauh lebih mudah. Baik, jadi sekali lagi ya, supaya adik-adik semua pada ingat kaidahnya. Al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa ayyadullat dalilu ala tahrimiha. Nah, apa arti kaidah ini? Hukum asal dalam kegiatan muamalah atau transaksi ekonomi adalah mubah. Mubah itu artinya boleh atau halal, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Coba perhatikan arti dari kaidah ini baik-baik. Sekali lagi saya ulang ya. Hukum asal dalam kegiatan muamalah transaksi ekonomi adalah mubah, ya, boleh atau halal, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.
Jadi pada dasarnya kalau ditanya orang, apakah boleh kita umat Islam mendirikan bank, misalnya bank syariah, padahal bank itu tidak ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tanya, bank itu fungsinya apa? Ya, fungsinya ya terkait dengan transaksi keuangan, misalnya kita menyimpan atau meminjam, atau misalnya di situ kita berinvestasi, melakukan deposito. Nah, berbagai produk-produk muamalah tersebut pada asalnya, hukum asalnya adalah mubah. Ya, artinya boleh. Ya, halal-halal saja. Semuanya halal. Jadi inovasi-inovasi baru di dalam ekonomi itu bukan sesuatu yang ditentang oleh Islam. Ya. Jadi silahkan berinovasi, kecuali inovasi tersebut ya ada indikasi yang menunjukkan keharamannya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk pada penjelasan kaidah. Jadi dari kaidah tadi, adik sekalian, pada dasarnya seorang muslim dihalalkan untuk berkreasi dalam urusan muamalah, khususnya yang terkait dengan transaksi perekonomian. Nah, hal ini berbeda halnya dalam urusan akidah dan ibadah, di mana hukum asalnya adalah tauqif. Ya, tauqif itu artinya semata-mata mengikuti petunjuk tanpa diizinkan berkreasi. Nah, jadi kalau adik-adik sekalian pahami penjelasan ini, jadi sebenarnya seorang muslim itu diperbolehkan untuk menciptakan suatu jenis transaksi baru. Seperti misalnya zaman Rasulullah dulu kan tidak ada asuransi. Nah, sekarang kita mulai terfikir nih, gimana caranya kita menjamin agar misalnya bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Kalau seandainya tidak bisa berjalan dengan baik, terjadi kerugian, terjadi bangkrut misalnya, atau terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan, ada tidak suatu jenis transaksi yang bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan tersebut? Nah, maka muncullah ide asuransi. Lalu ketika muncul ide asuransi itu, gimana, apakah ini boleh dalam Islam? Nah, karena asuransi itu termasuk jenis transaksi keuangan, maka pada dasarnya dibolehkan, gak ada masalah, dihalalkan, selama nanti di dalam proses menjalankan transaksi asuransi tersebut tidak ada hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Bahkan lebih jauh lagi, ya, seorang muslim dituntut untuk berkreasi dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Nah, jadi kaidah ini juga sebenarnya bukan hanya membolehkan seseorang berkreasi, tapi kalau kita fahami lebih jauh lagi ya, maka kita sebenarnya seorang muslim dituntut untuk berkreasi. Jadi adik-adik ini mesti punya inovasi. Jangan sampai orang lain yang di luar kita misalnya terlebih dahulu menemukan inovasi-inovasi itu. Harusnya adik-adik sekalian menemukan inovasi-inovasi baru ya di dalam kegiatan transaksi perekonomian misalnya, untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian mereka sehari-hari. Nah, dalam menghadapi era digitalisasi ini, seorang muslim tidak perlu gagap ya menghadapi inovasi-inovasi baru dalam bidang ekonomi yang muncul sebagai konsekuensi dari perubahan zaman. Karena pada dasarnya seluruh inovasi tersebut dihalalkan. Paradigmanya atau cara pandangnya ya, bukan mencari apa dalil yang membolehkan inovasi tersebut, melainkan apakah ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kita balik misalnya ambil contoh di awal tadi. Jangan dicari apa dalilnya boleh buat bank, apa dalilnya boleh buat pegadaian, apa dalilnya boleh buat pasar modal, apa dalilnya boleh membuat transaksi seperti Gojek, GoFood ya dengan produknya GoFood dan sebagainya. Jangan dicari mana dalil yang membolehkannya. Paradigmanya dicari mana dalil yang mengharamkannya. Karena dalam urusan transaksi keuangan, transaksi perekonomian, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka seluruhnya boleh. Berdasarkan kaidah yang kita bahas pertama tadi. Maka kesimpulannya ya, segala jenis transaksi perekonomian adalah halal apabila dinyatakan secara jelas kebolehannya dalam syariat, atau apabila syariat mendiamkannya, tidak menjelaskan kehalalannya sekaligus tidak melarangnya. Nah, ini poin penting nih. Ya, sekali lagi saya ulang nih supaya adik-adik paham. Segala jenis transaksi perekonomian adalah halal apabila ya terjadi dua sebab. Jadi kita tahu gimana kita cara mengetahui kalau itu halal. Pertama, apabila dinyatakan secara jelas kebolehannya dalam syariat. Misalnya Allah berfirman mengenai jual beli misalnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Itu bisa kamu cek dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita tahu bahwa jual beli itu halal. Kenapa? Karena ada dalil yang menjelaskan tentang kehalalannya, kebolehannya. Tetapi
Ada cara lain untuk kita mengetahui apakah suatu transaksi perekonomian itu dibolehkan dalam syariat. Kapan? Apabila syariat mendiamkannya, menghalalkannya tidak, mengharamkannya juga tidak. Jadi ketika syariat mendiamkannya, arti syariat tidak menyatakan dengan jelas apakah itu halal, tapi syariat juga tidak mengharamkannya, maka jelas jenis transaksi perekonomian atau transaksi keuangan seperti itu dibolehkan di dalam syariat berdasarkan kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadullat dalilu ala khilafihi. Baik. Kaidah ini dibangun di atas beberapa dalil. Saya hanya mencantumkan beberapa dalil ya. Yang pertama adalah yang sudah kita baca tadi, Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi pada dasarnya sebenarnya segala jenis jual beli ya, segala jenis inovasi baru di dalam melakukan transaksi jual beli itu dibolehkan. Kecuali nanti ada beberapa jenis jual beli yang diharamkan dalam syariat yang bisa diketahui dan pelajari dengan membaca buku-buku fikih muamalah. Lihat juga misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi seluruhnya. Atau kalau ada dilihat di terjemahnya ya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Artinya sebenarnya apapun yang ada di bumi ini yang punya kita semuanya. Artinya kita berhak untuk mentransaksikannya selama ya apa yang ditransaksikan tersebut bukan jenis-jenis akad ataupun barang-barang yang terindikasi haram di dalam syariat. Begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Dan yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Dan apa saja yang didiamkan olehnya itu termasuk yang dimaafkan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Sesuatu yang halal itu karena Allah menjelaskan kehalalannya dalam Al-Quran. Dan sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang Allah jelaskan keharaman dalam Al-Quran. Begitu juga yang jelaskan Nabi SAW di dalam sunnahnya. Nah, tetapi apa yang didiamkan oleh Allah, Allah tidak jelaskan kehalalannya, Allah tidak jelaskan juga keharamannya, maka sesuatu itu termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Apa maksud perkara yang dimaafkan? Ya artinya boleh. Nah, artinya boleh. Nah, dan kaidah ini adik-adik sekalian merupakan kaidah yang sangat penting, bahkan termasuk kaidah yang paling utama, sampai-sampai ya kaidah ini digunakan hampir dalam seluruh fatwa MUI. Misalnya ada bukan fatwa MUI tapi fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional. Di antara contohnya, ini dari banyak contoh, dia bisa temukan ya puluhan atau mungkin bahkan ratusan fatwa ya, baik dari DSN MUI-nya ataupun dari Majelis Ulama Indonesia-nya langsung ya, yang menggunakan kaidah ini sebagai landasan dalam menetapkan suatu fatwa. Misalnya nih, kalau ada adik punya buku kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI itu, bisa dilihat nanti fatwa nomor 1 tahun 2000 misalnya tentang giro, ya, fatwa nomor 3 tahun 2000 tentang deposito, fatwa nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah dan lain-lain sebagainya. Yang mana transaksi-transaksi ini sebenarnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dikatakan tidak ditemukan, atau kalaupun ditemukan masih dalam bentuknya yang sangat sederhana. Lalu para ilmuwan berkreasi, berinovasi, menemukan jenis transaksi yang lebih kompleks tetapi lebih sederhana dalam satu waktu. Dia kompleks karena nanti ada yang mungkin akan belajar di dalam fikih muamalah mungkin bagaimana akadnya didesain, penggabungan beberapa akad dalam satu akad misalnya. Nah, gitu ya. Atau misalnya yang dulunya akad itu sudah ada pada masa Rasulullah tapi belum dilembagakan dalam sebuah lembaga khusus, sekarang sudah ada lembaga khususnya, misalnya bank. Zaman dulu orang nyimpan uang di sendiri-sendiri masing-masing, bahkan kakek nenek kita dulu mungkin nyimpan uang di bawah bantal kali ya. Nah, bahkan atuk-atuk zaman dulu tuh masih nyimpan uang di balik pecinya. itu pada zaman dulu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, seiring berjalannya waktu, munculnya pikiran-pikiran yang maju dan inovatif dalam masalah perekonomian, maka muncul ide-ide yang brilian, misalnya adanya bank dan sebagainya. Jadi pada dasarnya semuanya halal.
Ya, kaidah dasar yang paling banyak digunakan para ulama untuk membolehkan hal ini adalah kaidah yang kita pelajari ini, al aslu fil muamalah al ibahah. Ya, pada dasarnya seluruh muamalah itu adalah hukumnya boleh, selama nanti muamalah yang dikreasikan itu ya rinciannya tidak terdapat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tugas adik-adik sekalian ialah mempelajari kembali kaidah ini, kemudian dihafal, sehingga setelah nanti dihafal dia menjadi sebuah memori yang masuk ke dalam kolbu, sehingga dia tidak hilang lagi untuk selama-lamanya dan membentuk karakter, menjadi karakter yang inovatif ya, karena syariat ternyata memberikan izin kepada kita untuk melakukan inovasi-inovasi yang brilian dalam segala jenis transaksi keuangan, selama inovasi tersebut tidak menjurus kepada yang haram. Terima kasih adik-adik sekalian, semangat belajarnya, mudah-mudahan dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.